Gak kerasa, ini omongan gue ulang lagi karena kita tadi kita gagal tadi ya. Jadi kita ulang lagi ya. Gak kerasa, ini udah di penghujung akhir tahun 2023. Serasanya tuh gue baru bulan kemarin deh, baru beberapa bulan yang lalu gue rayain pesta barbecue bareng buat menjelang mau ke tahun 2023. Tapi sekarang kita udah di bulan Desember lagi ya. Makanya kita mulai masuk di bulan Desember itu lebih ke compilation mengenai film-film terbaik di tahun ini. Nanti mungkin gue bikinin segmen nyari mengenai film terbaik di tahun ini. Tapi kali ini kita bakal masuk di segmen The Bum. Debat film kayak biasa. Tapi apa yang didebatin? Yang kita bakal debatin adalah, kalau kalian cek ini ya, top 10 film paling laris di tahun 2023 di tahun ini. Nih ya, list-list filmnya ya. Nah, kita bakal bikin 5 yang terbaik. Nah, gue bakal debatin sama seseorang yang spesial yang belum pernah muncul di Ngelantur. Cek langsung video ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lon, jangan lupa kalian semua ya. Ya, kembali lagi ya di segmen The Bum. Dan kali ini gue bawa partner yang berbeda, yang belum pernah muncul di Ngelantur sebelumnya. Dan ini kayaknya pertama kali cewek ya, iya gak sih? Kayak belum pernah ada cewek kan? Iya. Nah, silakan, boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa, dari mana gitu ya? Halo, aku dari Si Paling Film. Kalau yang belum tahu, Si Paling Film itu media review film, berita-berita tentang film. Kalau yang mau tahu Si Paling Film itu apa, bisa langsung kepoin aja IG-nya @sipalingfilm. Ah, itu dia ya. Nah, gue bakal debat nih sama kakak yang satu ini ya, mengenai ya tadi 5 film terbaik di yang dari top 10 film paling laris di tahun ini. Nah, kayak biasa kalian tahu kan semuanya pasti udah pernah nonton The Bum dong, mengenai rulesnya ya. Rulesnya itu adalah gue bakal kasih tahu selama 3 menit, baru gue bakal dikontra sama kakaknya selama 1 menit, baru abis itu gue bakal kontra lagi 1 menit, kakaknya 30 detik dan gue 30 detik seperti biasa. Dan kita mungkin mulai dari top 5-nya gue, nanti mungkin top 4-nya langsung kakaknya aja kali ya kan? Oke, langsung aja ya, gak usah lama-lama, kita mulai aja, oke? Oke, di top 5 film terbaik dari top 10 film terlaris di tahun 2023 adalah Barbie. Nah ini ya, kenapa film Barbie? Menurut gue ini film yang sebenarnya gue agak tipis-tipis nih, bingung mau ditaruh di top 5 atau enggak. Karena kalau di satu sisi ini sangat ikonik, bahkan kalau misal kita lihat dari top 10 yang tadi, ini di peringkat 1 yang paling laris, pendapatan paling tinggi di tahun ini. Gila, ini ya Margot Robbie dari segi acting gak usah ditanya lagi, aktris yang seksi, cantik, dan secara acting jago banget. Secara production design itu terutama yang menurut gue masterpiece banget. Dan kenapa gue harus taruh di top 5? Karena production design itu menjadi salah satu alasan utama gue taruh di top 5. Bahkan Chat Pink itu sampai kehabisan di dunia itu gara-gara untuk produksi film Barbie ini. Dari set-setnya, baju-baju, kostum-kostum, cewek-cewek Barbie-Barbinya, itu make-up itu bener-bener perfecto, Mamma Mia Lezato. Tapi permasalahan gue, kenapa gue masih ditaruh di top 5, gak bisa di atas lagi, padahal ini di peringkat 1 film terlaris ya. Karena menurut gue secara cerita itu gak jelas ini mau dibawa ke arah mana sih ceritanya. Mau dibawa ke arah Barbie sebagai boneka yang punya hubungan sama penciptanya, atau Barbie yang menampilkan kesan feminisme atau patriarki, atau bagaimana ini, atau pencarian jati diri. Ini kayak alurnya itu all over the place. Balik lagi, meskipun tetap enjoy banget, tetap gue menikmati film ini banget, makanya gue taruh di top 5. Mungkin dari gue itu dulu aja, kita lihat apakah bisa dikontra sama kakaknya. Oke, jadi gue mau kontra nih tentang Barbie. Kalau menurut lo kan production design aja yang paling oke. Kalau menurut gue sih cerita juga oke ya dari Barbie ini. Kalau mau ngomongin Barbie secara mainan atau ngehubunginnya sama film anak-anak, oke, mungkin lo nggak masuk gitu ya. Tapi sebagai perempuan yang dewasa bersama Barbie, menurut gue ini film sangat nostalgia. Gue bermain film Barbie, dan itu emang tribut untuk perempuan-perempuan yang body image-nya itu berpengaruh karena main Barbie gitu. Jadi Barbie ini kayak mau meluruskan hal-hal yang salah dari pemasarannya mereka. Kalau menurut gue itu sih. Oke, 1 menit Timothy.
Oke, ya ini mungkin perbedaan perspektif karena gue cowok di sini dan kakaknya cewek. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya mau dibilang tribute untuk para wanita, ya memang sih kesan feminisnya dapat banget. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin dari cerita, tadi balik lagi beda loh antara kita mau nonjolin kesan feminis sama cerita. Kalau dari sisi story, gue pengen nanya nih sama kakaknya. Menurut kakaknya ini plot cerita utamanya tuh, struktur utamanya, konklusinya apa sebenarnya? Nah itu dulu. Mungkin nanti kita bisa kontra lagi kalau misalnya kita udah tahu nih konklusi utamanya sebenarnya. Oke, 30 detik mulai dari sekarang. Kasih. Oh, sorry. Oke. Oke, kalau menurut gue konklusi ceritanya adalah mau nunjukin gimana Mattel ini bikin Barbie itu adalah kota ideal untuk Barbie itu sendiri. Tapi ternyata Barbie ini nggak ngerasa nih dia itu berpengaruh banget nih untuk anak-anak. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata di dunia ideal dia tuh nggak kayak gitu. Sorry. Oke, gue masih belum mendapatkan jawaban yang pasti untuk anak-anak dan atau yang lainnya. Gue ngerasa kalau misalnya mau ditujukan untuk anak-anak, ya gue rasa anak-anak gak bakal paham mengenai isu feminisme. Ini bener kan? Kalau mau ngomongin anak-anak, mungkin dari sisi fun komedinya gue masuk banget. Apalagi aktor-aktornya sebagai Kenneth terutama itu kocak banget. Tapi menurut gue patriarki di sini kayak lebih dikucilkan dibandingkan feminismenya. Dan ceritanya apa sih di akhir tiba-tiba ketemu sama pemiliknya dan itu nggak dibangun dari awal. Oke guys, ya perdebatan yang cukup sengit meskipun waktunya sangat-sangat mepet. Jadi ya kita nggak bisa terlalu debat lebih panjang. Sebenarnya kalau mau debat lagi kayaknya kita bisa sampai besok kali ya, kalau ngomongin Barbie ya. Cuman langsung aja kita masuk ke top 5 kakaknya. Oke? Oke, kalau Mulai dari sekarang. Oke, kalau tadi top 5-nya Timo itu ada Barbie, kalau gue justru Mario Bros. Kenapa? Karena Mario Bros itu ya menurut gue film yang fun, animasinya bagus, tapi ya udah fun aja gitu. Gitu sih. Udah sih gue. Udah. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, ini selama gue melakukan debat ini yang paling singkat. Pada apa itu tadi? Singkat padat jelas gitu. Oke, gue masih belum menemukan konklusi. Lu bayangin, top 10 itu banyak banget ya dari 10 film. Kenapa cuma bisa lu taruh kakaknya ini bisa taruh di top 5 dengan alasan cuma fun gitu. Gue setuju kalau misalnya mau ngomongin fan service untuk pecinta Nintendo yang dari dulu main Nintendo, main gamenya Mario Bros, pasti bakal termanjakan. Tapi yang jadi permasalahan kalau lu nggak pernah main Nintendo sama sekali, ini film apa? Film seru-seruan, tapi ayolah masa masuk top 5. Gue pengen tahu lebih jelas apa alasan lebih dalam lagi kenapa kakaknya bisa masuk di top 5 melewati film-film lainnya. Oke, silakan. Oke, kalau menurut gue yang juga main Mario Bros waktu kecil, ini film nostalgic banget. Tapi untuk film anak-anak, bahkan anak-anak yang gak pernah nonton main Mario pun menurut gue bisa fun gitu ngikutin ini. Karena ceritanya simple, sangat family friendly. Jadi ya bagus. Tapi ya untuk ini di nomor 5 sih gue masukinnya. Oke. Animasinya juga bagus. Untuk Timothy mulai dari sekarang. Masih belum menemukan gue ini konklusinya. Maksudnya apa nih? Oke, nostalgia tadi gue udah bilang. Kalau mau ngomongin nostalgia, itu benar-benar subjektif banget. Sedangkan kalau kita nilai sebuah film menjadi yang terbaik, itu menurut gue kita harus lihat secara objektif. Contoh kalau misalnya gue punya hubungan mengenai Spider-Man yang misalnya Sam Raimi gitu, bener-bener gue ini banget, ya pasti gue masukin Spider-Man. Tapi kan gak boleh gitu, kita harus lihat misalnya ada film yang lebih bagus, harus kita masukin dong gitu kan. Kenapa harus ngomongin masalah nostalgia doang? Selain itu apakah ada sesuatu yang bisa elevate ini lebih jauh? 30 detik mulai dari sekarang. Menurut gue secara cerita juga ini simple tapi oke gitu untuk film anak-anak, karena ini emang film keluarga kan. Dan nggak jelek, animasinya pun bagus, gue suka. Nggak ada yang, maksudnya kenapa ini dimasukin top 5 tuh bermasalah tuh kenapa gitu. Ya bagus kok menurut gue, cocok lah untuk top 5. Udah ya? Oke ya, tadi sebenarnya ya kalau misalnya bilang bagus ya sebenarnya gue setuju sih. Cuman ya udahlah ya. Cuman maksudnya kalau di top 5 kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi kita langsung masuk aja di top 4. Tapi top 4-nya kali ini kita mulai dari kakaknya dulu, oke? 30
3 menit mulai dari sekarang. Oke, kalau tadi Timo masukin Barbie di nomor 5, kalau gue dimasukin di nomor 4. Pertama ya karena tadi gue ada keterikatan sama Barbie, gue main Barbie dari kecil, gue tahu gimana citra tubuh gue berpengaruh banget sama Barbie itu sendiri. Terus kalau gue sih menurut gue cerita Barbie ini cukup rapi di awal, dibangun dengan jelas apa tujuannya, apa mau dibawa kemana sama penulis. Oke, mungkin di akhir emang agak nggak jelas, gue juga setuju konklusinya agak gimana, agak terlalu cepet-cepet tapi nggak jelas juga di akhir. Tapi menurut gue dari awal sampai hampir mau akhir film ini gue sih masuk aja ya sama film Barbie. Dari plotnya, dari acting pemainnya. Dan kalau misalkan tadi kan Timo bilang kalau Barbie ini gak cocok untuk anak-anak karena anak-anak gak mungkin belajar feminisme. Justru menurut gue untuk anak, karena Disney masukin ini kan PG-13 ya. Untuk anak-anak yang baru remaja belajar mengenai kesetaraan gender, justru film Barbie ini sangat cocok justru menurut gue. Karena apa? Karena dia menjelaskan bukti-bukti dengan konkret, dengan jelas, dengan tidak nggak pakai konotasi. Jadi justru untuk anak-anak yang emang butuh pembelajaran secara jelas, secara konkret, justru Barbie cocok sih menurut gue. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, ya gue cukup setuju sebenarnya mengenai hal tersebut. Kalau misalnya mau ngomongin, oke, anak-anak bisa kok belajar lewat sini secara soft gitu ya, secara gambaran luasnya mengenai feminisme sama patriarki. Tapi yang gue nggak dapet adalah sebagai sebuah film yang ini rancu gitu, mau dibawa ke arah anak-anak, dewasa atau seperti apa. Kalau misalnya mau dibilang buat general, gue nggak dapet pesan khusus untuk general. Kalau buat anak-anak ya, oke, dapet mengenai pembelajaran feminisme patriarki secara sedikit, tapi banyak jokes yang terlalu berat menurut gue, terlalu arahnya ke arah dewasa yang agak sulit. Tapi sedangkan kalau buat orang dewasa juga ya sebagai sebuah film, story-nya menurut gue acak-adul gitu. Tiba-tiba kayak ada orang-orang yang ngejar-ngejar Barbie-nya. Itu buat apa itu perusahaan Mattel, terus tiba-tiba mereka lari-lari. Ya kalau mau ngomongin masalah patriarki udah di situ aja. Kalau kenapa harus pakai plot ini, tambahin lagi terakhir sama pemiliknya lagi. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, menurut gue nggak bisa sih ngomongin Barbie cuma ngomongin isu feminisme dan patriarkinya. Kenapa ada yang ngejar-ngejar? Kenapa Mattel ya? Karena Mattel adalah pembuat film ini. Justru dia yang bertanggung jawab kenapa Barbie diciptakan jadi dunia yang seperti itu. Justru di dunia nyata kayak gitu. Justru menurut gue ini dibangun dengan cukup baik sih dunianya. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, ya kalau sulit ini karena ini cewek nih, jadi secara pasti ngomongnya feminisme. Cuman kalau menurut gue sendiri, kalau dibilang ceritanya jelas ya justru gak jelas. Kalau mau dibilang Mattel, iya Mattel itu memang perlu di-include. Tapi kalau misalnya mau di-include ya dijadikan secara fondasi utamanya di sini cuman sekedar orang yang buat komedinya juga menurut gua agak aneh tuh. Cowok-cowok yang pemilik perusahaan di situ kayak petingginya menurut gua kayak nggak masuk gitu, kayak all over the place jujur ini film gitu ya. Itu aja. 30 detik mulai dari Iya. sekarang. Iya, terserah lah Timo bilang apa. Tapi menurut gue sih Barbie cukup oke dimasukin di top 4. Dan ya coba kalian pahami ya gimana Mattel itu dibuat seperti itu untuk film Barbie, untuk tema feminisme patriarki justru oke sih untuk menjelaskan ketimpangan itu nyata tuh gitu sih. Oke guys, ya kita berarti langsung masuk di top 3-nya gua berarti ya. Top 4-nya gua ya, oke. Oke, di top 4 dari top 10 film paling laris di tahun 2023, gua masukin The Little Mermaid. Ini film yang gue bener-bener gak nyangka kok bakal masukin di top 5. Karena di awal gue udah bener-bener kritik abis-abisan. Disney taruh Halle Bailey sebagai pemeran Ariel. Itu kayak out of nowhere. Please lah, gue bukannya rasis, tapi memang rasanya please jangan digituin. Tapi jujur, pas gue setelah gue nonton filmnya, Halle Bailey keren banget actingnya. Halle Bailey bagus banget suaranya. Lagu-lagu yang ada di film itu bener-bener
jauh di elevate dibandingkan di animasinya. Gue lebih suka nada-nadanya jauh lebih realistik, penggambaran, bahkan lagu-lagu, ada lagu-lagu tambahan kayak rap-rapnya si Aquafina yang burung-burung itu sama si Sebastian, rapnya asik, lagu-lagunya pas lagi yang suruh ciuman di danau itu bagus banget, indah banget. Penggambaran istana juga digambarkan lebih kompleks, ada gimana caranya si Ariel ditemukan sama pangerannya, dirawat dulu sama masyarakat sekitar. Jadi lebih dibawa kesannya lebih realistik gitu dibandingkan versi animasinya. Gue setuju, memang ada beberapa cerita yang plot yang dirubah, kayak misal di akhir harusnya yang ngebunuh itu adalah yang ngebunuh Ursula harusnya kan si cowoknya ya, tapi kalau di versi live action dibikin cewek, ya feminisme Disney balik lagi. Tapi gue nggak ngerasa hal tersebut mengganggu parah banget untuk cerita film ini. Beda sama kayak Aladdin. Kalau Aladdin itu lu ngerubah sejarah gimana cara cewek jadi sultan, itu menurut gue terlalu kacau sih. Tapi kalau Little Mermaid menurut gue masih bisa menikmati, actingnya bagus semua, lagu-lagunya enak semua, secara production design, visual effect CGI pas lagi under the sea itu bagus banget, laut-lautnya cakep. Jadi di top 4 menurut gue layak banget meskipun banyak banget kelemahannya ya, makanya di top 4 gitu. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, kalau gue jujur gue nggak masukin Little Mermaid ke top 5 gue. Tapi gue setuju banget jujur sama Timo, karena gue juga nikmatin banget Little Mermaid, apalagi suaranya Halle Bailey bagus banget ya. Bagus banget suaranya dia. Tapi gue nggak masukin karena gue milih masukin Mario karena gue lebih apa ya, lebih fun dan lebih menghibur buat gue. Dan kalau mau ngomongin ya apa ya kekurangannya, gue bingung. Tapi kalau Little Mermaid sih menurut gue enggak gue masukin top 5. Itu aja. Oke. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Lagi-lagi menurut gue terlalu subjektif nih ya. Karena gue tahu nih kakaknya pasti dulu kan emang tadi bilang pernah main game Mario kan, ya kan, makanya dia bisa kayak gitu. Tapi kalau menurut gue secara objektif, kalau dibanding sama Little Mermaid, lu bayangin lu gak nonton Little Mermaid versi animasinya, lu masih bisa nikmatin banget. Tapi Mario Bros jujur bagus filmnya, bagus. Temen menurut gue kalau dibandingin sama Little Mermaid masih bagusan Little Mermaid. Karena Little Mermaid kalau dibandingin sama, kan ini konsepnya princess, ngomongin fantasi. Kalau kita compare sama animasi sama film fantasi lainnya, comparable lah. Kalau misalnya Mario menurut gua, kalau kita ngomongin sisi objektif, bukan pecinta Mario Bros ya B banget gitu ngomongin animasi. Ya cuman 2 orang yang masuk ke pusaran itu, terus ketemu dunia game yang ya udah, gue cuman oke, seru. Tapi gue dapat apa dari film ini gitu. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, gue akuin gue emang sangat objektif dalam menilai memasukkan top 5 ini. Tapi kalau mau dibilang Mario kayak gitu, gue nggak setuju gitu. Menurut gue Mario secara karakter building juga bagus. Kayak gue nggak mengira gitu kalau si princess yang harusnya ditolong, tapi ternyata dia punya power. Gitu sih. Di Mario gue suka Mario. Oke. 30 detik mulai dari sekarang. Balik lagi nih kayak kakaknya ini adalah orang yang feminis banget ini. Ngomongin princess dapat power itu enggak banget dibuat. Ya cuman ya oke lah, ini kita balik lagi tadi ngomong Mario, harusnya kan ngomong Little Mermaid ya. Cuman kalau dari Little Mermaid harusnya sama aja berarti ya. Kayaknya kita konklusiin aja kali ya. Nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi ya. Little Mermaid cuman mungkin karena memang kakaknya tadi taruh Mario Bros lebih tinggi aja kali ya. Betul. Gitu aja sih. Ya udah kita langsung tutup aja berarti. Berarti ke top 3. Top 3-nya siapa nih? Gua ya? Ya gua dong. Oke. Top 3 mulai dari sekarang. Oke, di top 3 dari top 10 film paling laris di tahun 2023, gua masukin film Guardians of the Galaxy Volume 3. Ini adalah satu-satunya ya, satu-satunya film MCU yang bisa dibilang dalam kategori top Marco Top setelah terakhir gue lihat mungkin di Shang-Chi kali ya. Shang-Chi terakhir gue masuk top. Shang-Chi aja gue masih di 9. Artinya perbatasan antara top Marco Top sama kece gitu. Jadi belum dibilang tahu. GOTG yang menurut gue bisa bagus banget. Tapi oke, sekarang gue pengen masukin kenapa GOTG gue taruh di just di top 3 gitu, nggak selebihnya. Karena menurut gue GOTG permasalahan utamanya adalah di villain.
villainnya itu ya balik si Chukwu Iwuji itu actingnya bagus banget ya sebagai The High Evolutionary, tapi secara karakterisasi villainnya dia keren, secara background karakternya nggak jelas, motivasinya dia nggak jelas. Dia cuman menurut gue copycat dari seorang Thanos yang punya filosofi yang bagus banget menurut gue. Di sini dia mencoba Marvel menurut gue kayak ya udahlah kita miripin sama Thanos, cuman versi lebih futuristik gitu, ngebuat satu planet yang isinya makhluk-makhluk yang lebih bermoral, yang lebih ditata, lebih baik dari manusia. Jadi kayak apa sih? Menurut gue lebih enakan Thanos aja udah setengah potong setengah, itu lebih make sense gitu secara filosofi. Ini nggak jelas nih secara motivasi. Ya tapi tetap aja ini masuk di top 3 karena memang fokus utamanya menurut gue lebih ke kekeluargaan Geotega. Balik lagi James Gunn selalu deliver secara komedi, secara emosional itu selalu ngeblend in gitu ya. Jadi antara fase sedih, fase lucu, ngakak itu selalu dibikin cut-to-cutnya enak banget sampai ke ending terakhir itu kita bisa dibuat nangis ngelihat Rocket yang ternyata kehilangan teman-temannya, High Evolutionary sekejam itu, tapi tetap aja lucunya dapet, sedihnya dapet, indah secara visual, indah secara soundtrack, sound effect. Memang kalau misalnya kita ngomongin kayak ya Adam Warlock agak gimana sih menurut gue ya, cuman sekedar tambahan komedi ya, khas-khasnya James Gunn memang komedi dia seperti itu, tapi buat gue nggak masalah. Dan secara overall movie ini bener-bener ya akhirnya gue bisa ngeliat MCU kayak gini lagi, tapi habis itu ya turun lagi ya. Kita lanjut lagi. 1 menit mulai dari sekarang. Kenapa cuma di top 3 sih? Kalau gue sih gimana ya? Menurut gue GOTG itu bagus banget gitu. Gue suka banget soalnya dari penulisannya, dari premisnya, dari gimana ngelit emosinya, playlist barunya, kayak kenapa harus cuma di top 3 gitu? Ayo coba kenapa? Oke, udah ya. 1 menit mulai dari sekarang. Nah ini sangat mudah banget untuk mengcounter ini ya. Karena menurut gue kenapa cuma di top 3? Ya kan segampang logiknya adalah top 2 top 1 lebih gila kan gitu. Make sense kan? Jadi menurut gue kita harus tunggu dulu buat top 2 top 1-nya aku ya kayak untuk bisa melihat seberapa gila top 2 sama top 1-nya, karena menurut gue secara top 3 ini menurut gue masih banyak banget kelemahannya, terutama yang fatal itu balik lagi villain untuk sebuah film superhero itu fatality of the dead man ya. Lu kalau misalnya bikin satu villain cacat itu langsung menurun banget. Tapi baiknya kenapa? Karena secara yang lainnya gue setuju banget sama kakaknya, keren banget ini film. Tapi kenapa satu unsur villain ini menurut gue ya balik lagi nih, kalian harus lihat top 2 top 1 gue itu perfecto Mamma Mia Lezato. As simple as that. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, karena begitu jawabannya, jadi ya kita lihat aja top 2 sama top 1-nya. Jadi Ya kita konklusin aja ya. Kita konklusin aja. Oke. Langsung berarti di top 3 ya? Ya top 3. 3 menit mulai dari sekarang. Oke, gua prediksi lo akan naruh ini di top 2 lo. Tapi ini gue masukin ke top 3 gue, Spider-Man Across the Spider-Verse. Kenapa? Karena gue tuh bukan Marvel person. Jadi gue gak ngikutin Marvel dari awal sampai sekarang. Tapi gue nonton ini dan menurut gue banyak banget yang gue bingungin, gue gak paham, gue masih mencari-cari. Tapi secara premis, secara apa yang mau disampaikan nyampe bagus, animasinya juga bagus. Tapi gue tuh agak pusing karena pace-nya sangat cepat dengan gambar yang ada bermacam-macam art style kan ya di situ. Terus kayak gue agak pusing sih justru nontonnya. Tapi kalau secara cerita, secara bagus, gue suka. 1 menit mulai dari sekarang. Wah kacau ini, ya ini kacau nih, ini kita bisa debat panas banget ini ya Pak, kacau ini mungkin gue tahu nih bisa prediksi karena mungkin bukan cuman kakaknya tapi kayaknya seluruh Indonesia, buset, seluruh Indonesia tahu kalau misalnya top 1 ngelantur apa. Jadi ya udah, cuman gini, kalau misalnya kita mau ngomongin fase cepat, ayolah, ini adalah sebuah sequel ya, mungkin kalau misalnya mau ngomongin counter mending nanti aja kali ya kan, top selanjutnya gue ya film ini kan. Jadi
Mending nanti aja sih. Ya, nanti aja lah kalau gitu ya. Tungguin dulu aja untuk Spider-Man ya. Berarti top 2 lu kan. Langsung Top 2 ya. 3 menit mulai dari sekarang. Oke, langsung di top 2 dari top 10 film paling laris di tahun 2023 adalah Spider-Man Across the Spider-Verse. Balik lagi kita akan counter lanjutan dari kakak yang tadi. Ini kacau banget menurut gua. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sequel dari film sebelumnya, Spider-Man Into the Spider-Verse, yang menurut gua ini adalah upgrade dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi to the max gitu. Karena kita lihat Spider-Man Into the Spider-Verse itu cukup perfect buat gua. Ya, itu benar-benar cukup perfect. Tapi justru kalau mau ngomongin Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse menurut gua pakai argumen kakek tadi, fasenya agak cepat dan lebih ke arah action blar dengan style yang seperti itu. Tapi di Spider-Man Across the Spider-Verse itu diperbaiki jauh lebih bagus lagi. Makanya gue bilang ini film yang menurut gue hampir gue taruh 10/10 jujur ya. Kalau ini bukan cuman part satunya, yang nanti bakal ada lanjutannya di part 2 di Beyond the Spider-Verse di tahun depan harusnya, tapi kayaknya bakal diundur lagi sih kayaknya ya. Jadi ini cuman film yang kebagi dua, nggak berdiri sendiri, makanya gue nggak bisa ini taruh di top 1. Tapi secara yang lain ini kayak secara visual, masa pusing? Ayolah, ya subjektif lah ya, seni subjektif. Cuman gila, animasi 2 dimensi di render sebegitu demikian bagus. Lu nonton gak sih? Terus belum ya? Kayak cantik banget. Dan kalau mau ngomongin fase cepat, ini fasenya lambat loh. Lambat ini ngomongin development emosional hubungan antara Miles Morales sama kekeluargaannya jauh ditingkatin lagi. Kita dikasih lihat lagi fan service mengenai hubungan Miles Morales sama Gwen Stacy yang sempat berpisah, akhirnya ketemuan lagi. Kayak siapa yang nggak? Fasenya lambat kok, Pak. Kayak scene-nya dibangun dengan pelan sampai menuju ke konklusi di akhir, lu dapat plot twist yang bisa bikin lu melongo juga. Apa permasalahan dari film ini? Kok gak masalah, kita langsung cek aja nih permasalahannya apa. Oke, kalau dari gue ya gue totally agree, filmnya cantik, animasinya cantik. Tapi untuk gimana ya, dalam satu scene lo layer terus gue sih pusing ya nonton di bioskop kayak gitu. Terus again gue adalah bukan penonton Marvel, jadi gue nggak ngikutin Spider-Man dari awal, gue nggak ngikutin the whole universe dari awal, jadi masih banyak yang bikin gue bingung di sini gitu sih. Kalau dari gue. Udah, oke. 30 detik. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Nah, ini gue masih bingung nih. Yang bikin kakaknya bingung tuh apa? Kalau misal kita mau ngomongin balik lagi secara visual, oke, gue terima karena seni itu subjektif ya. Gue nggak bisa memaksakan pendapat gue yang gue bilang ini memang masterpiece jujur ya. Kalau buat gue animasi Spider-Man Across Spider-Verse it's the greatest animation movie of all time. Maksudnya secara visual ya. Jujur, the greatest secara visual. Gue nggak mau debat lagi. Tapi itu subjektif mungkin ya. Jadi kayak kalau buat kakaknya beda, oke. Tapi kalau mau ngomongin bingung secara cerita, kayak gue nggak ngerti bingungnya di mana. Karena pembangunan ceritanya menurut gue make sense, simple banget mengenai ya Spider-Man 2099 yang memang menjadi kayak alfanya, yang dia emang mau ngelindungin para spider di luar sana gitu. Ya dengan Miles Morales yang punya kepribadian yang lebih apa ya, rasa untuk pengen menolong orang meskipun ada resiko. Ya sosok Spider-Man balik lagi tuh. Tapi si Miles Morales lebih ke sosok yang anti-hero yang bodoh amat, kita harus cost everything. Habis. Oke, 30 detik mulai dari sekarang. Oke, gue ngerti, gue paham gimana lo mendebat ini. Tapi menurut gue secara movie, ini tuh bukan movie yang bisa berdiri sendiri. Lo have no clue terus lo nonton ini terus lo suka, menurut gue ya. Karena lo harus bener-bener ngerti ini mulainya dari mana, ini kenapa. Jadi itu sih dari pandangan itu yang menurut gue. Jadi lo nggak bisa dapet kerennya gitu. Gue ya. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, kalau misalnya mau ngomongin nggak berdiri sendiri, absolutely agree. Ya, jadi setuju banget. Jadi itu menurut gue salah satu pendapat yang cukup bagus untuk counter gue. Oke, gue rasa
memang ini nggak berdiri sendiri, jadi ya oke lah, gue ngerti kenapa kakaknya nggak taruh di atas lagi, tapi buat gue emang ini masterpiece sih, jujur. Top 2 ya tadi. Ya top 2. Oke. 3 menit mulai dari sekarang. Oke, top 2 dari gue kebalikannya dari Timo. Gue naro Guardian of the Galaxy di nomor 2. Kenapa? Karena balik lagi sebagai orang yang tidak mengikuti universe-nya Marvel, Guardian of the Galaxy tuh membuat cerita yang kompleks, tapi juga simple, tapi juga dibangun pelan-pelan. Dan di yang ketiga ini juga gue suka gimana mereka menciptakan universe untuk si Rocket, menjelaskan kenapa dia menjadi Rocket. Gue suka sih, gue juga nangis 3 kali nonton film ini. Dari mereka membangun emosi gue, dari kalau tadi Timo bilang villainnya nggak punya motivasi, justru menurut gue dia cukup punya motivasi sih untuk melakukan ini semua. Karena ya simply dia kata Rocket, dia simply nggak bisa nerima sesuatu apa adanya aja. Udah. Oke. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, berarti yang bisa kita counter adalah masalah villainnya nih ya, berarti The High Evolutionary. Kalau menurut kakaknya itu dia punya background gitu, gak bisa nerima apa adanya. Nah, justru gimana cara kita bisa menghadirkan karakter tersebut punya background karakter, punya development karakter, kita bisa tahu, mengerti kalau misalnya dia kayak gak bisa terima apa adanya. Nah, itu kita bisa terima dari mana? Scene apa yang menggambarkan The High Evolutionary ini seperti itu? Oke, itu pertanyaan gue cuma satu itu. Coba kita tanya lagi ke kakaknya. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Oke, nggak secara scene, nggak secara sejarah, tapi menurut gue bisa paham banget kenapa nih karakter jadi seperti ini dengan simply dengan tindakan dia gitu, dengan emosinya dia, dengan gimana gimana memperlakukan semua kru-krunya, semua alat-alat ciptaannya. Menurut gue dari situ sih. Oh, oke, udah ya. 30 detik mulai dari sekarang. Wah, ini menurut gua jujur ya, maaf nih Kak, ini kacau secara nalar ini ya. Ini kita kritikan saja nih ya. Kalau menurut gua secara karakter, kenapa gimana caranya kita bisa believe in this karakter? Kita harus dapat something secara scene, secara dialog, apapun itu. Nggak usah secara narator, bisa secara dialog. Nggak usah secara dialog, bisa secara acting. Kayak balik lagi ngomongin masalah Chris Evans sama si Bucky tuh yang di Winter Soldier, kan gue udah sering bilang tuh kenapa cuma secara acting tapi mereka bisa di sini nggak ada sama sekali, ini orang brengsek kayak gitu. 30 detik terakhir mulai dari sekarang. Iya, dari dialog-dialog yang dia keluarkan, dari menurut gue justru cukup jelas sih kenapa. Oke, mungkin secara background nggak kurang jelas, tapi secara motivasi gue nggak setuju kalau dia tuh nggak punya cukup motivasi gitu. Motivasi dia untuk nangkep Rocket atau menciptakan High Evolutionary ini gimana? Habis. Waktu habis. Oke, top 1 gue ya. Iya. Oke. 3 menit mulai dari sekarang. Oke, di top 1 film terbaik dari top 10 film paling laris di tahun 2023. Kayaknya nih gue punya feeling kayaknya kita sama nih. Udah ngangguk-ngangguk, ya udah kayaknya kita langsung bahas bareng aja kalau gitu. Ya, langsung kita bahas bareng, kita sebutin bareng-bareng kali ya. Ini jujur, gue sama sekali nggak pernah tukeran list ya sama kakaknya. Jadi gue nggak tahu sama sekali apakah sama, tapi kalau misal dari rasa-rasanya, dari cara kita ngobrol, kayaknya top 1 sama. Kita sebutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Oppenheimer. Ya, berarti sama ya. Jadi ya kalau gitu kita nggak bisa debat. Betul. Mungkin gue pengen lanjutin perdebatan mengenai tadi aja, kayak lebih seru tuh. The High Evolutionary. Berarti kita sekarang secara dinamis aja ya, langsung ngobrol-ngobrol ya. Sama nanti mungkin Oppenheimer kita bahas dikit. Ya bagus lah, gue nggak usah jelasin Oppenheimer berapa kali kan gue jelasin Oppenheimer. Berapa video itu Oppenheimer semua. Cuma gini. Oke. Gini lah Kak, menurut aku kalau mau ngomongin karakter, sebuah karakter, gimana caranya kita bisa ngerti? Anggap aja nih ada si B, tiba-tiba dia kayak marah-marah, dia frustasi. Mana bisa kita ngerti meskipun tindakannya frustasi, gitu loh. Itu menurut aku tuh. Nah, menurut kakak apa yang bisa bikin kakak paham sama ini karakter? Oh,
Kalau aku lebih ke mungkin kalau menurut kamu kayak kenapa sih dia menciptakan High Evolutionary ini ya? Background yang seperti itu. Iya, dia menjadi sosok yang seperti itu dengan teknologi yang seperti itu, dengan dia nge-eksperimenin binatang. Gue tahu itu kan masalah High Evolutionary kan adalah seseorang yang memang bereksperimen supaya bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik kan sebenarnya motivasi. Tapi motivasi itu kan ya sekedar itu lagi tadi ini copycat Thanos gitu. Apa yang spesial dari orang ini, dari villain yang satu ini? Kalau mau ngomongin spesial dari Thanos, jujur aku kan gak begitu nonton Marvel ya. Jadi menurut aku motivasi yang aku maksud tuh yaitu dari dia kan awalnya mau menciptakan suatu, dia melihat bumi terus melihat ini kehidupannya bagus tapi belum sempurna, terus dia mau menciptakan dunia yang lebih sempurna buat dia, tapi ya dia dibutakan oleh itu. Dia selalu ingin menciptakan sesuatu yang lebih sempurna lagi, tapi sempurna itu apa batasnya gitu. Jadi menurut aku itu sih yang membuat aku mengerti kenapa dia jadi seperti itu. Oke, sampai sini gue paham nih argumennya. Cukup gue paham mengenai seseorang yang memang pengen perfeksionisnya udah to the max ya. Oke, tapi balik lagi nih, kalau dari sisi gue sebagai pecinta film, gue tuh selalu butuh setiap karakter, terutama ini antagonis utama, itu punya background karakter, at least satu dialog yang menggambarkan kehidupan asli di awalnya itu kenapa dia bisa sampai se-perfeksionis itu, ngerti gak sih Kak? Gitu loh. Apakah misalnya dari kecil, misalnya dia masih balita gitu kan, misalnya dikasih dikasih misal dimasakin sama emaknya misalnya kan nasi goreng, terus dia bilang dia banting misalnya nasi gorengnya, nggak mau mah, maunya pakai pete. Satu scene itu bisa membuat gua ngerti ini orang emang dari kecil udah perfeksionis mampus gitu loh Kak. Jadi butuh satu scene, satu dialog, something like that gitu. Ya itu yang jadi permasalahan gue buat The Marvels kemarin kan, kayak karakternya ayolah, makanya di top 5 aja ya nggak mungkin masuk lah ya. The Marvels top 10 terlaris juga nggak masuk kan, ya nggak masuk. Ya udah, mungkin kita bahas sedikit Oppenheimer kali ya Kak. Ya karena gue udah terlalu sering, mungkin kita aku pengen nanya sama Kakak yang apa yang bisa bikin Kakak nomor 1 itu aja di ini nih. Kenapa aku nomor satunya Oppenheimer? Karena ya jelas ini film tidak ada cacatnya. Setuju. Tidak ada cacatnya. Dari scoring apik betul, dari dialog, penulisan dialog, dari gimana cerita per cerita dirangkai, dari gimana membagi dua sudut pandang dengan visual, itu tuh mewah sekali gitu menurut aku. Elegan ya? Mewah dan elegan untuk ukuran biopik. Biopik sih, ya biopik gila sih, emang Nolan sih bangke sih. Ya Nolan, tapi oke, berarti langsung aja Kak, 1-10 Oppenheimer. 10 lah. Oke, sama berarti ya. Tas dulu. Ya, oke. Setelah melewati perdebatan yang sangat-sangat panas ya, tapi at least top 1 kita sama. Ya, cuman memang kita agak panas tadi di Barbie sama di GOTG tadi ya. Mungkin panasnya di situ sama Mario Bros tadi. Ini menurut gue subjektif banget sih sumpah. Enggak menurut gue. Sorry. Jujur bagus ya, sorry. Mario Bros tuh bagus sebenarnya, Bagus. tapi kalau dibilang top 5 ya menurut gue masih lebih hargain Little Mermaid sih, meskipun aktrisnya kayak gitu ya. Tapi tadi aku tuh mau masukin The Little Mermaid Gitu nomor juga ya? 5, tapi aku masih menimbang-nimbang sepertinya yang lebih Mario berkesan ya? bagi aku Tipis-tipis Mario ya? Bros gitu. Oke. Kalau gue justru guys lebih tipis-tipisnya itu antara Little Mermaid sama Mission Impossible kalau aku. Mission Impossible sama Little Mermaid, jadi agak tipis-tipis, cuman Mission Impossible terlalu menurut gue agak downgrade dibandingkan film-film kayak Fallout atau Ghost Protocol gitu. Jadi ya enggak lah. Ya Little Mermaid menurut gue cukup oke lah untuk Disney live action yang emang sampah belakangan ini ya. Oke, gitu aja guys debat kita kali ini, memang cukup panas. Sama Om Ron sama Dito, yang paling panas yang mana menurut lu? Om Ron deh. Paling gas ya. Ya udah lah ya. Tapi ya ini cukup panas, tapi nanti mungkin kita bakal bikin debat lagi nanti sama partner-partner si paling cinema lainnya. Masih ada 2 cowok lainnya. Nanti kita bakal diskusin topiknya apa, kalian tungguinnya di segmen debat berikutnya. Debam ya. Oke, jangan lupa follow Ngelantur di Instagram, di TikTok. Kalau misalnya pengen beli baju official merchandise dari Ngelantur yang gue gambar pakai tangan gue sendiri, cek aja nih, gila nih baju-bajunya keren-keren semua, gue yang gambar pakai tangan gue. Kalau pengen join grup WhatsApp komunitas Ngelantur Corps, join lewat link yang gue taruh di bawah. Dan kalau mau ikutin si paling film gimana? Ada di Instagram si paling film, nanti kita juga mau konten di TikTok si paling film. Ya, nanti kita
kolaborasi di situ. Oke, ya udah gitu ya. Kita jumpa di segmen The Bum berikutnya. Bye bye semuanya. Oke, oke. Loh, kok gue lagi ya? 30 detik mulai dari sekarang. Oke, ya sebenarnya gue juga bingung sih ini mau kontranya, apalagi karena memang mungkin secara perspektif udah beda ya. Tapi jujur maksudnya karena gue sebagai laki-laki tuh di sini gue ngerasa kayak ya justru kalau mau menggambarkan ketimpangan nggak gini juga bos. Maksudnya di dunia nyata nggak gitu juga, cewek kayaknya dianggap sebegitu tingginya sampai kayak si sosok Margot Robbie tuh menjadi sosok yang harus diagungkan, sedangkan si Ken-nya dibikin sejatuh itu di awal gitu, kayak nggak menggambarkan situasi di dunia ini kalau menurut gue. Gue ya berarti ya.